Perhatian kepada semua teman-teman yang galbay di pinjol, yang masih takut kepada debt collector pinjol, saya katakan, mikir lagi deh, kalau kalian masih takut kepada yang namanya debt collector pinjol. Kenapa? Karena ternyata inilah kualitas debt collector pinjol yang kalian takutkan selama ini. Ternyata inilah model orang-orang yang ada di balik layar yang mengirimkan WA atau SMS atau email yang mengirimkan teroran penagihan kepada kalian selama ini. Yang sampai membuat kalian stres, kalian pusing, bahkan ada yang mau bundir. Dalam video ini saya akan paparkan kepada kalian kenapa kalian harusnya mikir lagi kalau sampai kalian masih takut sama yang namanya debt collector pinjol. Nah, lewat pembahasan ini nanti kalian akan paham karena ini adalah real dan nyata percakapan antara nasabah dengan debt collectornya atau chattingan antara nasabah dengan debt collectornya. Nah, dari sini nanti kalian akan mengetahui ternyata inilah kualitas debt collector pinjol yang kalian takutkan selama ini. Ternyata inilah model-model mereka. Model-model beginilah dan kualitas-kualitas debt collector yang beginilah yang ternyata kalian takutkan selama ini sampai kalian stres, sampai kalian pusing, bahkan sampai ada yang mau bundir. Jadi kalian akan paham nanti kenapa saya mengatakan mikir lagi deh kalau sampai kalian masih takut sama yang namanya debt collector pinjol. Karena ternyata model atau kualitas debt collector pinjol yang kalian takutkan selama ini, beginilah modelnya. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan supaya Anda paham bahwa Anda seharusnya tidak takut lagi sama yang namanya debt collector pinjol. Kalau masih takut, maka Anda seharusnya mikir lagi deh. Kenapa kalian masih takut sama debt collector pinjol yang model beginian, yang kualitasnya beginian? Baik, kita lanjut. Selamat pagi teman-teman para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya yang masih stres, yang masih bingung, yang masih takut, yang masih dikejar-kejar bayangan dalam menghadapi teroran dari para debt collector pinjol. Seharusnya kalian tidak perlu lagi takut sama yang namanya debt collector pinjol. Karena para debt collector itu memang tidak layak untuk ditakuti. Apalagi kalian sampai stres, sampai pusing, bahkan ada yang sampai bundir karena merasa ketakutan. Karena mereka ini sebenarnya adalah para penakut, para penebar hoaks yang tidak benar. Mereka sengaja menciptakan hoaks-hoaks untuk mengancam kalian dengan tujuan, hanya satu tujuan, yaitu supaya kalian bayar saja. Sementara teroran dan ancaman yang mereka sampaikan itu tidak ada yang benar satupun. Artinya, tidak akan pernah terjadi. Dan memang tidak pernah terjadi. Karena yang mereka sampaikan itu hanyalah hoaks-hoaks dan berita bohong belaka. Dan seandainya mereka ditantang, mereka tidak akan berani. Kenapa? Karena memang yang disampaikan kepada Anda itu adalah bohongan dan hanya hoaks-hoaks semata. Berikut ada bukti nyata bahwa debt collector itu hanyalah penakut dan tukang bohong. Coba kalian lihat chattingan berikut ini. Saya akan tunjukkan beberapa bukti nyata dari sekian banyak kebohongan debt collector pinjol, teroran atau bohongan yang sering disampaikan oleh debt collector pinjol lewat chat, WA, SMS, dan email kepada Anda. Itu semua hanyalah templates dan bohongan-bohongan yang mereka kirimkan kepada Anda sengaja hanya untuk menakut-nakuti Anda. Itu semua adalah bohong, tidak ada yang benar satupun. Kalau seandainya kalian balas atau kalian tantangi balik DC-nya tidak akan berani. Bahkan ada DC-nya yang langsung main blokir saja. Dan tidak berani lagi untuk meneror atau menjawab tantangan kalian. Seperti contoh chattingan berikut ini. Coba kalian baca ini. Coba kalian lihat ini. Kalian simak baik-baik. Kami sudah cetak sekalian sebar semua foto kau ke semua orang. Kau tunggu saja mati di jalan kau hari ini. Bintang. Ini perkataannya sangat kejam sekali. Lalu kemudian dibalas sama nasabahnya. Ampun bang, saya takut banget. Abang dari aplikasi mana? Nanti saya dahulukan pelunasannya. Karena dana saya terbatas. Tolong kasih tahu ya bang. Ya, kau tunggu aja besok. Setelah besoknya lagi dibalas. Ini udah besok bang. Tolong kasih tahu bang. Jawab bang. Jawab. Aku nggak bisa didiemin kayak gini bang. Kemudian dijawab lagi sama debt collectornya. Ya, kamu tunggu saja. Kemudian dijawab lagi sama nasabahnya, abang dari aplikasi mana? Nanti saya lunasi duluan. Aku udah nggak bisa nunggu bang. Ayolah bang, jawab bang. Ini dipaksa terus sama nasabahnya, dibujuk terus.
Dari chattingan ini, si nasabah yang galbay, kita melihat dia sengaja memancing debt kolektornya supaya mau menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Karena memang aplikasi pinjolnya tidak disebutkan. Bahkan sampai si nasabahnya menjanjikan pembayaran. Tidak hanya itu, bahkan dijanjikan pelunasan juga. Bayangkan kalau dijanjikan pelunasan. Ini debt kolektornya langsung dapat target ini. Tapi debt kolektornya tetap tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa? Nah, itu membuktikan bahwa debt kolektornya itu penakut. DC-nya itu penakut. DC-nya hanya berani ngancam-ngancam atau neror lewat online saja. Bahkan menyebutkan nama PT-nya saja atau nama pinjolnya saja, dia tidak berani. Jangankan nama pinjolnya atau PT-nya, nama inisialnya dia sendiri pun dia tidak akan berani menyebutkan kepada Anda. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa debt kolektornya penakut. Seharusnya kalau sudah dijanjikan bayar, apalagi dijanjikan pelunasan, berani dong menyebutkan pinjolnya atau bahkan menyebutkan namanya sendiri. Nah, berikut ada beberapa contoh lagi kelakuan para debt kolektor pinjol yang hanya berani neror tanpa berani menyebutkan identitasnya. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh seperti ini di grup WA P3N. Coba kalian baca. Aplikasi apa? Ayo sebut biar aku bayar lunas, biar tahu kelakuan aplikasi apa ini. Terus kemudian dijawab sama debt kolektornya dengan kata-kata yang tidak pantas lah. Kau dikasarin baru respon. Lalu kemudian dijawab sama nasabahnya. Sebut aplikasi apa? Kulunasi kau. Lahir dari titik-titik kau. Cepat sebut aplikasinya. Tak tunggu. Mumpung buka m-banking nih. Nah, setelah ditantangi, debt kolektornya tadi tidak berani sebutkan nama aplikasinya. Sekalipun dijanjikan akan dilunasi, tetap juga debt kolektornya tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Nah, berikut ada lagi, saya tampilkan satu contoh lagi dari sekian ratusan chattingan yang seperti ini yang di-share di grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kita lihat, ada nama kantor, ada nama suami, di sini ditulis, dan nama anak yang diancam debt kolektornya akan disebarkan karena tidak bayar. Terus kemudian ditantangin sama nasabahnya lagi. Ayo sebut aplikasi apa kamu? Kubayar depan muka kau. Maksudnya, kalau berani menyebutkan nama aplikasinya, dia akan langsung bayar. Tapi itu pun debt kolektornya tidak berani untuk menyebutkan nama aplikasinya. Itu semua adalah bukti nyata bahwa semua debt kolektor pinjol itu penakut. Mereka itu hanya berani lewat chat online saja. Sebenarnya ada banyak chattingan-chattingan seperti ini di grup yang langsung di-sharing atau di-screenshot oleh para nasabah galbay lalu di-share ke grup. Dan ternyata debt kolektornya tidak ada yang berani satupun yang menjawab. Itu cukup menandakan bahwa itulah kualitas para debt kolektor ini. Itulah sebenarnya mereka. Jangankan nyebutin namanya, nyebutin nama pinjolnya aja mereka nggak berani. Padahal nasabahnya sudah menjanjikan pembayaran, bahkan akan dibayar lunas. Tapi tidak ada satu debt kolektor pun yang mau dan berani menyebutkan nama pinjolnya. Bahkan kebanyakan dari mereka itu malah memblokir nomor WA nasabahnya. Apalagi kalau nasabahnya mengajak video call. Ada beberapa chattingan yang di-screenshot ke grup. Nasabahnya mengajak video call karena nasabahnya sudah cukup kesal, lalu di video call balik debt kolektor ini dan mereka langsung memblokir. Kalau ada yang seperti itu, debt kolektornya pasti langsung blokir. Kalau kalian tidak percaya, coba buktikan nanti. Kalian video call debt kolektornya pasti tidak akan berani untuk mengangkat video call kalian. Menurut saya, ini adalah suatu hal yang aneh. Kenapa debt kolektornya pada takut? Padahal sudah dijanjikan loh akan dibayar. Bahkan dibayar lunas sama nasabahnya kalau debt kolektornya berani memberitahukan nama pinjolnya atau nama aplikasinya atau nama perusahaannya. Dan yang lebih anehnya itu, yang lebih tidak masuk akalnya itu, kenapa kalian bisa takut sama debt kolektor pinjol yang model beginian, yang kualitas beginian? Inilah kualitas debt kolektor yang kalian takutkan selama ini sampai kalian stres, sampai kalian pusing, sampai kalian pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang, bahkan minjol ke pinjol lain demi untuk bayar pinjol yang mereka tagihkan. Bahkan ada yang sampai mau bundir, saking takutnya sama teroran debt kolektor pinjol-pinjol yang model beginian. Padahal debt kolektornya hanyalah sekumpulan orang-orang pengecut. Mereka ini hanyalah sekumpulan orang-orang penakut yang jangankan untuk video call, bahkan untuk menyebutkan inisial pinjolnya saja mereka tidak berani. Sekalipun dijanjikan pelunasan, semua yang mereka sampaikan itu hanyalah bohong dan hoaks. Kenapa mereka tidak berani? Karena mereka ini adalah penakut. Inilah kualitas mereka yang kalian takuti selama ini.
Semua yang mereka sampaikan itu hanyalah bohongan, hanyalah hoaks dan tipu-tipu. Itulah sebenarnya kualitas debt collector atau keadaan debt collector pinjol yang kalian takuti selama ini. Jadi saran saya, mikir lagi deh kalau kalian masih takut sama yang namanya debt collector pinjol. Masa debt collector pinjol yang model begini, yang mentalnya begini, yang kalian takuti? Padahal di video-video sebelumnya, saya selalu bilang dan saya selalu tekankan dan saya sudah jelaskan bahwa debt collector pinjol itu hanyalah sekumpulan orang-orang penakut yang suka bikin hoax dan hanya beraninya lewat online saja, lewat chatting, WA, SMS, ataupun email. Debt collector pinjol itu jauh lebih takut ke kalian daripada kalian takut ke mereka. Buktinya sudah kita lihat tadi dari beberapa chattingan yang saya tampilkan tadi. Jangankan untuk video call, untuk menyebutkan nama pinjolnya saja mereka tidak berani. Untuk menyebutkan inisial nama mereka saja mereka tidak berani. Yang tadi itu adalah chattingan-chattingan yang saya ambil dari grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Rata-rata nasabah di sini, nasabah yang galbay, mereka ini sudah berani untuk galbay, bahkan berani untuk menantangin debt collector pinjolnya. Walaupun awal-awalnya mereka takut, tapi setelah mereka join ke grup ini, akhirnya mereka tahu rahasia di balik teroran para debt collector pinjol. Dan mereka bukan hanya berani galbay, bahkan mereka berani nantangin para debt collectornya. Dan ternyata debt collectornya penakut. Mereka takut, bahkan mereka memblokir para nasabah-nasabah ini dan tidak berani untuk menerornya lagi. Nah, kalau kalian mau join ke grup ini, silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Supaya kalian sanggup, supaya kalian bisa seperti mereka. Jadi mereka-mereka itu, mereka bukan hanya berani galbay, tapi mereka juga berani nantangin debt collector pinjol. Bahkan mereka berani video call balik debt collector pinjolnya. Dan ternyata debt collector pinjolnya ketakutan. Mereka video call debt collector pinjolnya untuk nantangin debt collectornya. Sampai debt collectornya takut sendiri dan ujung-ujungnya debt collectornya yang memblokir nomor nasabahnya. Lucu ya? Harusnya nasabahnya yang takut, tapi ini terbalik malah. Karena memang itulah sebenarnya kualitas debt collector yang kalian takuti selama ini. Tapi sebelumnya, sebelum mereka-mereka ini, teman-teman ini masuk ke grup atau awal-awal mereka masuk ke grup, sebenarnya mereka-mereka ini juga takut untuk galbay. Bahkan sebagian dari mereka ini ada yang sudah habis banyak sampai ngutang sana-sini demi untuk bayar pinjol. Karena mereka takut sama teroran atau ancaman debt collector pinjolnya. Tapi setelah bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, akhirnya mereka berani galbay. Bukan hanya itu, bahkan mereka berani nantangin balik debt collector pinjolnya. Bukan hanya berani nantangin balik debt collector pinjolnya, bahkan ada beberapa dari teman-teman ini yang sampai berani video call balik debt collector pinjolnya. Dan debt collector pinjolnya pun ternyata takut. Bahkan mereka sampai main blokir-blokir. Jadi nasabah-nasabah ini, teman-teman yang di grup WA P3N ini, berani berbuat seperti itu dan akhirnya debt collectornya yang takut dan debt collectornya pun memblokir mereka. Kenapa mereka, para teman-teman galbay ini punya mental yang seperti itu? Mereka bukan hanya berani galbay, bahkan mereka berani nantangin debt collectornya, bahkan berani video call untuk menantang balik debt collectornya. Jadi DC-nya yang takut ke mereka. Saking takutnya sampai memblokir nomor nasabah-nasabah yang berani nantangin mereka, apalagi kalau berani video call. Itu langsung diblokir tuh sama debt collectornya. Kenapa? Karena di grup WA dan Facebook P3N, semua kebohongan dan hoaks-hoaks rahasia di balik para debt collector pinjol ini benar-benar dibuka di sini, benar-benar ditelanjangi. Berdasarkan pengalaman dari para senior-senior galbay yang sudah galbay di berbagai pinjol yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi semua kebohongan dan ketakutan-ketakutan atau bahkan hoaks-hoaks yang disampaikan oleh para debt collector pinjol semua dibuka di sini. Sampai bagaimana cara mengancam balik debt collector pinjol dan membuat mereka ketakutan. Jadi mulai saat ini, setelah kalian menonton video ini, kalau kalian masih takut dengan yang namanya debt collector pinjol, berarti ada yang salah dengan pemahaman kalian. Sudah saya jelaskan tadi, sudah saya tunjukkan tadi bukti realnya. Chattingan-chattingan seperti itu ada banyak di-share di grup WA Facebook P3N. Itu hanyalah sebagian kecil saja, hanya 3 saja yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau kalian masih takut, masih stres, masih dikejar bayangan oleh debt collector pinjol tadi, harusnya kalian bertanya, mungkin ada di antara kalian yang masih takut. Harusnya kalian bertanya lagi deh, kalian mikir lagi deh, kenapa kalian masih takut sama yang namanya debt collector pinjol.
Mungkin ada di antara kalian yang bertanya seperti salah seorang anggota baru berikut ini, yang baru masuk ke grup WAP3N. Jadi ada salah seorang anggota baru di grup yang baru masuk ke grup WAP3N, yang belum mengerti dan yang belum paham. Dia bertanya, kenapa debt collector takut? Harusnya kita yang takut. Mari kita lihat settingannya. Sebenarnya kita ketakutan karena kita merasa salah tidak bisa bayar hutang itu. Tapi kalau di pihak mereka, kenapa mereka takut ya Bang? Ini tanda tanya ya. Kan mereka juga minta hak mereka dikembalikan. Dan debt collector itu cuma menjalankan tugasnya saja untuk melakukan penagihan uang yang sudah kita pakai. Dasar kuat apa ya Bang? Biar kita nggak takut ya Bang. Dari kalimat pertama, dia mengatakan kita ketakutan karena merasa bersalah, tidak bayar hutang. Untuk apa Anda merasa bersalah? Karena dalam hal ini, Anda tidak ada hutang budi. Ini bukan hutang budi. Jadi Anda tidak ada hutang budi kepada mereka. Ini adalah murni bisnis, bukan hutang budi. Kalau seandainya Anda meminjam ke teman Anda tanpa bunga, dan teman Anda berniat menolong Anda dengan niat baik, itu baru Anda takut dan Anda segan. Itulah yang pantas ditakuti dan yang disegani. Sementara mereka ini, mereka meminjamkan uang kepada Anda dengan memakai bunga yang sangat besar. Dan kalau Anda telat bayar, Anda dikenakan denda. Terus, ketakutan apa dan rasa bersalah yang bagaimana yang akan Anda rasakan? Sementara ini murni hukum bisnis, bukan hutang budi. Bahkan dalam hal ini, mereka sebenarnya telah menjebak Anda dengan berbagai macam rayuan, sehingga Anda terkena bunga dan denda yang besar yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Mereka juga melanggar peraturan OJK dalam menentukan bunga dan denda. Dan cara penagihan mereka itu seharusnya mereka lakukan sesuai dengan aturan dan peraturan. Tapi ternyata cara penagihan mereka itu tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Seharusnya mereka yang ketakutan, mereka yang merasa bersalah kepada Anda, bukan Anda sebagai nasabah yang gagal bayar. Karena mereka yang berada di posisi yang salah dan mereka menjebak Anda. Kita baca selanjutnya. Tapi kalau di pihak mereka, kenapa takut ya Bang? Kan mereka juga minta hak mereka dikembalikan. Dan debt collector itu cuma tugas aja untuk penagihan uang yang sudah kita pakai. Dasar kuat apa? Biar kita juga nggak takut ya Bang. Kenapa debt collector takut? Apa alasannya? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Seperti chattingan yang sudah saya tunjukkan tadi, itu membuktikan bahwa mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka melanggar aturan penagihan. Mereka barbar dalam melakukan penagihan. Mereka main ancam-ancam, main maki-maki, dan lain-lain sebagainya. Yang kesemuanya itu tentu melanggar aturan dan peraturan, dan itu bisa mengancam balik kepada mereka sesuai dengan aturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dan ancaman-ancaman seperti ini mereka lakukan sehingga banyak nasabah yang stres bahkan bundir akibat ulah mereka. Bunga dan denda pinjolnya sendiri pun tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Bahkan semua aturan dan peraturan OJK mereka langgar. Jadi jangan bertanya lagi dan jangan bingung lagi kenapa mereka takut dan apa alasannya mereka takut. Itulah alasannya kenapa mereka takut, bahkan mereka bisa dituntut balik. Bahkan bulan Mei ini, 98 pinjol OJK, semua pinjol OJK yang ada akan disidangkan, bahkan terancam dicabut izin operasionalnya. Kenapa? Karena mereka melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi, bagaimana menurut Anda? Masihkah Anda ketakutan kepada debt collector pinjol yang model begini? Masihkah Anda bertanya kenapa debt collectornya takut kepada Anda dengan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang sudah saya berikan tadi? Jadi tidak ada dasar dan tidak ada alasan bagi kalian yang galbay untuk takut kepada debt collector pinjolnya dan pinjolnya sendiri. Karena mereka selalu melakukan kecurangan. Mereka selalu melanggar aturan dan peraturan. Dan bunga atau denda yang mereka kenakan kepada Anda itu tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi artinya mereka menjebak Anda. Mereka menjerat Anda. Mereka melakukan kejahatan kepada Anda dengan membujuk Anda untuk melakukan pinjaman kepada mereka. Dan akhirnya Anda melakukan pinjaman dan akhirnya Anda terjebak. Dan setelah Anda terjebak, mereka lakukan intimidasi, pengancaman, maki-makian, teroran, dan lain sebagainya. Berbagai cara mereka halalkan supaya Anda semakin terjebak lagi dan semakin terjerat lagi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang main cair-cairkan saja pinjaman tanpa ada pengajuan.
Jadi masih layakkah Anda takut kepada mereka? Masihkah Anda bertanya kenapa mereka takut? Ini bukan hutang budi, ini resmi bisnis, hutang piutang yang mendatangkan keuntungan kepada mereka. Jadi jangan pernah merasa bersalah kalau Anda galbay kepada yang namanya pinjol. Karena Anda sudah dikenakan bunga, Anda sudah dikenakan denda kalau Anda terlambat bayar, dan mereka sudah meneror Anda dengan berbagai macam hal. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk takut kepada yang namanya debt collector pinjol. Semoga dapat dipahami teman-teman. Jadi mulai saat ini nggak ada yang namanya takut-takut sama yang namanya debt collector pinjol dan pinjolnya. Anda tidak perlu takut. Bila perlu Anda tantangi. Bila perlu Anda hitung bunganya sesuai aturan dan peraturan OJK. Kalau debt collectornya datang ke rumah Anda lalu menagih Anda ambil kertas, Anda baca ketentuan dari peraturan OJK, kemudian sesuaikan dengan yang dikenakan kepada Anda. Pasti debt collector yang datang ke rumah Anda itu bingung. Dan dia akan balik sendiri dan ketakutan sendiri. Baik, demikian informasi dan booster mental yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan dan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dan perbuatan-perbuatan mereka yang ternyata mereka lakukan di lapangan yang melanggar ke semua aturan dan peraturan OJK baik dari segi bunga, dari segi denda, dan juga dari segi penagihan. Jadi mereka semua telah melanggar itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Dan ternyata debt collector pinjol yang Anda takuti itulah model mereka dan itulah kualitas mereka. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi Anda untuk takut kepada yang namanya debt collector pinjol. Demikian informasi dan booster mental yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat galbay dan salam sahabat.